Jumpa lagi di ISOS. ISO so simple. Video kali ini akan membahas tentang mengenal standar sistem manajemen atau kita kenal dengan ISO series. Inilah bentuk standar ISO series yang sudah diterjemahkan atau diadop oleh Badan Standarisasi Nasional menjadi SNI. Ada ISO 9001, ada ISO 14001 dan SNI ISO 45001. Standar ISO series, ISO sampai saat ini telah mempublikasikan lebih dari 23.000 international standard yang dapat dibeli atau diperoleh melalui ISO sendiri atau member-membernya di seluruh dunia. Standar yang pertama yaitu ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu, atau kita kenal dengan Quality Management System. Standar ini berisikan tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi dalam menentukan mutu karakteristik suatu produk maupun jasa dan proses yang dilakukan organisasi tersebut untuk memenuhi keinginan atau persyaratan dari customer secara konsisten. Penerapan sistem manajemen mutu ini dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan organisasi dengan harapan dapat memberikan kepuasan pada pelanggan. Saat ini standar yang berlaku adalah ISO 9001 versi 2015. ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan atau Environmental Management System. Standar ini menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja lingkungannya. Standar ini juga dimaksudkan untuk digunakan oleh organisasi yang ingin mengelola tanggung jawab lingkungannya secara sistematis yang berkontribusi pada 4 pilar keberlanjutan lingkungan. Penerapan standar ini akan memberikan nilai bagi lingkungan dan pihak berkepentingan untuk hasil yang diinginkan dari penerapan sistem manajemen lingkungan, meliputi peningkatan kinerja lingkungan, pemenuhan kewajiban kepatuhan, pencapaian tujuan lingkungan, dan perlindungan terhadap lingkungan. Standar yang berlaku saat ini adalah ISO 14001 2015. Berikutnya, ISO 45001 yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Standar ini merupakan standar sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau kita kenal dengan K3 yang dimaksudkan untuk memungkinkan organisasi mengelola risiko K3 dan memperbaiki kinerjanya. Implementasi sistem manajemen K3 akan menjadi keputusan strategis bagi sebuah organisasi yang dapat digunakan untuk mendukung inisiatif keberlanjutan, memastikan masyarakat lebih aman, bebas dari insiden dan kecelakaan kerja, serta penyakit akibat kerja. Melalui standar ini pula, organisasi berupaya untuk menghilangkan atau meminimalkan risiko K3 dengan mengambil tindakan pencegahan yang tepat melalui serangkaian proses yang sistematis dan berkelanjutan dan melakukan mitigasi bahaya dan risiko K3 perusahaan. Saat ini standar yang berlaku adalah ISO 45001 2018. ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Standar ini membantu organisasi mengendalikan praktek penyuapan melalui pemenuhan persyaratan seperti penetapan kebijakan anti penyuapan, penunjukan petugas kepatuhan terhadap praktek anti penyuapan,
pembinaan dan pelatihan anggota organisasi, penerapan manajemen risiko pada proyek dan kegiatan organisasi, pengendalian finansial dan komersial, dan pelembagaan laporan prosedur investigasi. Saat ini, yang berlaku adalah ISO 37001 versi 2016. ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi. ISO 27001 merupakan standar keamanan informasi yang mensyaratkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan atau confidentiality, integritas, dan ketersediaan data informasi. Dengan adanya standar ini, perusahaan atau instansi akan mengetahui apa saja yang harus dilakukan dalam upaya menerapkan sistem keamanan informasi, mulai dari persiapan peralatan yang dibutuhkan, bagaimana teknik pengamanan, cara pengendalian atau kontrolnya, dan lain sebagainya. Saat ini, standar yang berlaku adalah ISO 27001 2013. ISO 55001 Sistem Manajemen Aset merupakan standar sistem manajemen aset yang memberikan arahan dan kerangka kerja untuk pembentukan dan pengaturan tujuan, kebijakan, sasaran, proses, dan peningkatan yang terlibat dalam pengelolaan aset organisasi apapun atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kesimpulannya, dengan pengelolaan aset merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dan diprioritaskan dalam organisasi untuk mengoptimalkan kinerja dan operasional aset. Saat ini yang berlaku adalah ISO 55001 versi 2014. Selanjutnya ISO 50001 Sistem Manajemen Energi atau Energy Management System, yaitu standar yang digunakan untuk mengelola kinerja energi termasuk efisiensi dan konsumsi energi menggunakan model sistem manajemen dengan pendekatan siklus plan, do, check, action untuk perbaikan berkelanjutan. Standar ini bertujuan membantu organisasi untuk mengurangi penggunaan energi dan dirancang untuk membantu perusahaan agar lebih baik dalam menggunakan aset energinya, untuk mengevaluasi dan memprioritaskan penggunaan teknologi hemat energi, serta mendorong efisiensi pada seluruh rantai suplai. Saat ini yang berlaku adalah ISO 50001 versi 2018. Kemudian ISO 21001 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Standar ISO 21001 2018 ini memberikan persyaratan yang harus diadopsi oleh suatu organisasi pendidikan dalam suatu sistem manajemen organisasinya dan kemudian melaksanakan dengan konsisten. Standar ISO 21001 ini adalah standar bagi organisasi yang ingin membangun dan menerapkan sistem manajemen organisasi pendidikan berdasarkan suatu kebutuhan kritis dan berkelanjutan. Bagi organisasi pendidikan, standar tersebut dapat mengevaluasi sejauh mana mereka memenuhi persyaratan peserta didik dan penerima manfaat lainnya, serta pihak lain yang terkait untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan terus melakukan peningkatan kinerja dalam organisasi pendidikan. Selanjutnya IATF 16949 yaitu Sistem Manajemen Mutu Otomotif. Standar IATF 16949 versi 2016 adalah standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu atau quality management system khusus di sektor otomotif. Standar ini dikembangkan oleh organisasi otomotif dunia yaitu IATF, International Automotive Task Force. Tujuan standar IATF ini adalah mengembangkan sistem manajemen mutu yang memberikan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan pencegahan kerusakan produk, dan pengurangan jenis atau limbah dalam rantai pasok. IATF 16949 ini tidak dapat diimplementasikan secara berdiri sendiri atau sebagai dokumen yang berdiri sendiri, namun harus sebagai suplemen dan bersamaan penerapannya dengan ISO
9001-2015. Perbedaan spesifik dari IATF dengan ISO 9001 adalah menjadi lebih spesifik dan hanya berisi persyaratan mengenai industri otomotif seperti tambahan persyaratan otomotif dan persyaratan pelanggan. Kemudian ISO 19011-2018 merupakan pedoman untuk melakukan audit sistem manajemen. Jadi standar ISO 19011 ini dirancang untuk memberikan saran kepada organisasi tentang cara mempersiapkan program audit untuk mengaudit sistem manajemen mereka, baik itu sistem manajemen mutu, lingkungan, K3, energi, aset, dan sistem manajemen lainnya yang menerapkan sistem manajemen. Dan ISO 19011 ini berlaku untuk semua organisasi yang perlu melakukan audit internal maupun eksternal pada sistem manajemen atau untuk mengelola program audit, termasuk audit sertifikasi dan pemasok yang mendukung penerapan standar sistem manajemen. Standar yang berlaku saat ini adalah ISO 19011 versi 2018. Dan standar ISO series lainnya bisa dicek di website resmi www.iso.org. Salam ISO. ISO so simple.